Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Mbak Rere Channel. Di channel YouTube aku kali ini, aku akan berbagi pengetahuan tentang tumpeng. Nasi tumpeng adalah makanan masyarakat Jawa yang penyajian nasinya dibentuk kerucut dan ditata bersama dengan lauk pauknya. Karena itu disebut pula nasi tumpeng. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, meskipun kerap juga digunakan nasi putih biasa atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia sudah mengenal kegiatan ini secara umum. Bahan-bahan utama nasi tumpeng biasanya nasi berbentuk kerucut, urap terdiri dari sayuran yang direbus dan dicampur dengan kelapa parut yang dibumbui, serundeng, ayam bakar atau ayam goreng, tempe kering, telur pindang, telur dadar yang diiris, teri, dan kacang. Tumpeng biasanya disajikan di atas tampah, wadah berbentuk bundar tradisional yang terbuat dari bambu yang telah dialasi daun pisang. Sejarah dan tradisi tumpeng. Masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura memiliki kebiasaan membuat tumpeng untuk kenduri atau merayakan suatu peristiwa penting, seperti perayaan kelahiran atau ulang tahun serta berbagai acara syukuran lainnya. Meskipun demikian, kini hampir seluruh rakyat Indonesia mengenal tumpeng. Falsafah tumpeng berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa, yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para hayang atau arwah leluhur, nenek moyang. Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi yang dicetak terbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi. Meskipun tradisi tumpeng telah ada jauh sebelum masuk Islam ke Pulau Jawa, tradisi tumpeng pada perkembangannya diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa dan dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam tradisi kenduri atau selamatan pada masyarakat Islam tradisional Jawa, tumpeng disajikan dengan sebelumnya digelar pengajian Al-Quran. Menurut tradisi Islam Jawa, tumpeng merupakan akronim dalam bahasa Jawa. Yen metu kudu sing mempeng, artinya bila keluar harus dengan sungguh-sungguh. Lengkapnya, ada satu unit makanan lagi namanya buceng, dibuat dari ketan. Akronim dari yen mlebu kudu sing kenceng, bila masuk harus dengan sungguh-sungguh. Sedangkan lauk pauknya tumpeng berjumlah 7 macam. Angka 7 bahasa Jawa pitu, maksudnya pitulungan atau pertolongan. 3 kalimat akronim itu berasal dari sebuah doa dalam surat Al-Isra ayat 80. Ya Tuhan, masukkanlah aku dengan sebenar-benarnya, masuk dan keluarkanlah aku dengan sebenar-benarnya, keluar serta jadikanlah darimu kekuasaan bagiku yang memberikan pertolongan. Menurut beberapa ahli tafsir, doa ini dibaca Nabi Muhammad SAW waktu akan hijrah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka, bila seseorang berhajatan dengan menyajikan tumpeng, maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Yang Maha Pencipta agar kita dapat memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan.
serta memperoleh kemuliaan yang memberikan pertolongan. Dan itu semua akan kita dapatkan bila kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya hasil panen dan berkah lainnya. Karena memiliki nilai rasa syukur dan perayaan, hingga kini tumpeng seringkali berfungsi menjadi kue ulang tahun dalam perayaan pesta ulang tahun. Dalam kenduri syukuran atau selamatan, setelah pembacaan doa, tradisi tak tertulis menganjurkan pucuk tumpeng dipotong dan diberikan kepada orang yang paling penting, paling terhormat, paling dimuliakan, atau yang paling dituakan di antara orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Kemudian, semua orang yang hadir diundang untuk bersama-sama menikmati tumpeng tersebut. Dengan tumpeng, masyarakat menunjukkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sekaligus merayakan kebersamaan dan kerukunan. Acara yang melibatkan nasi tumpeng disebut secara awam sebagai tumpengan. Di Yogyakarta misalnya, berkembang tradisi tumpengan pada malam sebelum tanggal 17 Agustus, Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, untuk mendoakan keselamatan negara. Kemudian kita akan membahas lauk pauk. Tidak ada lauk pauk baku untuk menyertai nasi tumpeng. Namun, beberapa lauk yang biasa menyertai adalah perkedel, abon, kedelai goreng, telur dadar atau telur goreng, timun yang dipotong melintang, dan daun seledri. Variasinya melibatkan tempe kering, serundeng, urap kacang panjang, ikan asin atau lele goreng, dan sebagainya. Dalam pengertian makna tradisional tumpeng, dianjurkan bahwa lauk pauk yang digunakan terdiri dari hewan darat, ayam atau sapi. Hewan laut terdiri dari ikan lele, ikan bandeng, atau rempeyek teri. Dan sayur mayur seperti kangkung, bayam, atau kacang panjang. Seperti lauk ini memiliki pengertian tradisional dalam budaya Jawa dan Bali. Lomba merias tumpeng cukup sering dilakukan, khususnya di kota-kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta, untuk memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Lanjut, kita akan membahas macam-macam jenis tumpeng. Yang pertama, tumpeng robyong. Tumpeng ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Tumpeng ini diletakkan di dalam bakul dengan berbagai macam sayuran. Di bagian puncak tumpeng ini diletakkan telur ayam, terasi, bawang merah, dan cabai. Kedua, tumpeng 7 bulan. Tumpeng ini digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Tumpeng ini terbuat dari nasi putih. Selain satu kerucut besar di tengah, tumpeng ini dikelilingi 6 buah tumpeng kecil lainnya. Biasanya disajikan di atas tampah yang dialasi daun pisang. 3. Tumpeng pungkur. Digunakan pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang. Dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran. Tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Keempat, tumpeng putih. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa. Digunakan untuk acara sakral. Kelima, tumpeng nasi kuning. Warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur. Digunakan untuk syukuran acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Keenam, tumpeng nasi uduk. Disebut juga tumpeng tasyakuran. Digunakan untuk peringatan Maulid Nabi. Dan terakhir, tumpeng seremonial atau modifikasi. Itu digunakan untuk acara perlombaan.
Oke teman-teman, itu tadi sedikit pengetahuan tentang tumpeng dari aku ya. Semoga videoku ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton di channel aku. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video aku selanjutnya ya. Dadah!